Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di mata kuliah ERP dengan subtema bahasan mengenai implementasi Odoo untuk payroll. Ya, sebelum melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penggajian, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus membuat salary rule. Salary rule ini adalah kaitannya dengan gaji, ya, daftar gaji berupa gaji pokok, ya, tunjangan, potongan gaji dan sebagainya. Jadi tergantung dari penetapan perusahaan mengenai salary rule. Nah, setelah itu baru salary struktur. Nah, ini kaitannya dengan struktur gaji pegawai. Tentu pegawai yang mempunyai jabatan sebagai staf akan berbeda dengan kepala bagian, akan berbeda pula dengan manajer, akan berbeda pula dengan CIO atau juga direktur. Ya, ini. Setelah itu baru membuat kontrak. Ya, bagaimana masing-masing pegawai dibuatkan kontrak. Ya, ini. Dan setelah itu baru yang kaitannya dengan membuat slip gaji. Ya, ini. Jadi semua aktivitas yang kaitannya dengan kepegawaian, baik itu presensi, attendance, terus berkaitan juga dengan kegiatan aktivitas timesheet, itu masuk ke dalam kegiatan yang berkaitan dengan payroll. Ya, ini yang terakhir adalah payslip. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa gaji secara umum itu ada gaji pokok yang disebut basic, ada gross yaitu gaji bersih, ya, ada net, ya, nilai dari jumlah gaji, ya, ya, nilai dari total gitu, ya, nilai total dari jumlah gaji, ya. Ini kalau yang basic itu gaji pokoknya, ya, gross itu gaji bersih, ya, setelah dipotong pajak. Sedangkan net semua total dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan, ya, allowance, ya, ini, ya, ini allowance. Allowance ini adalah merupakan tunjangan-tunjangan, ya, seperti tunjangan jabatan, ya, tunjangan kehadiran, tunjangan makan, ya, dan sebagainya. Deduction kaitan dengan potongan gaji, ya, potongan gaji untuk jam BPJS, ya, potongan gaji untuk pinjaman koperasi dan sebagainya, ya, ini. Jadi berikut ini adalah bagan, ya, mengenai salary rule, ya, yang sudah saya jelaskan tadi, ya, di mana di sini ada gaji pokok, basic, gross, net, allowance, deduction. Nah, ini struktur salary rule. Ini pada umumnya. Bisa juga ditambahkan lagi, ya, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan, ya. Nah, setelah itu baru kita langsung ke implementasi, ya, langsung ke implementasi Odoo-nya. Yang pertama harus kita lakukan adalah pertama kita harus membuat salary rule. Ya, ini saya login sebagai Rahmat. Rahmat ini adalah HRD manager. Dia membuat sebuah salary rule, ya, nih. Kita buat salary rule-nya. Nah, di sini sudah ada, ya. Sudah saya buat salary rule-nya, ada gaji pokok, tunjangan staf, potongan BPJS. Nah, yang akan saya buat adalah salary rule untuk kelas manager. Ya, misalkan saya buat di sini salary rule. Ini gaji pokok manager, ya. Terus kategori gaji pokok itu adalah basic, ya, ingat. Terus kode gajinya apa? Misalkan GPM, ya, GPM 01 misalkan, ya. Misalkan
satu artinya misalkan senior gitu ya, ya gaji pokok manajer 1 untuk yang senior misalkan ya. Selanjutnya tergantung dari ininya ya, kode yang masing-masing. Nah, seterusnya kita masukkan ya di sini condition based on-nya always true ya, amount tipenya fixed amount ya, quantity 1 artinya 1 bulan gaji ya, nilai gaji pokoknya berapa. Misalkan kita masukkan di sini 10 juta. 123 ya ini. Nah, ini yang utamanya ini ya pengisiannya, nanti bisa dilihat lagi ya untuk dilengkapi. Nah, setelah itu baru di save ya. Selanjutnya kita buat lagi ya salary rule yang lain ya, tunjangan. Nah, ya tunjangan jabatan manajer ya, manajer 1 ya. Kalau tunjangan masuknya di kategori allowance ya. Masukkan kodenya di sini TJM1 ya, ini. Terus selanjutnya kita masukkan kuantitinya 1 bulan ya, setiap 1 bulan tunjangan akan diberikan ya. Terus fixed amount-nya kita masukkan di sini 1 juta ya. Nah, ini kalau sudah kita save. Selanjutnya kita buat lagi ya tunjangan tadi sudah ya, mewakili tunjangan, potongan. Nah, potongan BPJS ya. Nah, ya potongan BPJS masuknya kategorinya deduction ya, ini kodenya misalkan ya PBJS ya, PJS 1 ya. Selanjutnya ya kita masukkan lagi di sini kuantitinya 1 kali ya, artinya dipotong dalam 1 kali dalam sebulan ya. Potongan BPJS misalkan dimasukkan di sini 200.000 misalnya ya. Ya, kalau sudah kita save. Nah, setelah itu jadi ada potongan, ada tunjangan, ada gaji pokok ya. Baru kita buat salary struktur ya sini. Ini kalau kita lihat dulu ya salary rule-nya ini nanti akan masuk ke sini ya. Nah, ini ya ada gaji pokok staff ya, di sini ada gaji pokok manajer. Ini satu kelompok nih ya, gaji pokok manajer, tunjangan jabatan manajer, potongan BPJS ya, BPJS 1. Nah, selanjutnya kita buat salary struktur. Ya, kita buat salary struktur gaji manajer 1 ya. Gaji manajer 1 parent base for new struktur ya, udah ya di sini parentnya, artinya parent ya ada di atasnya atau tidak gitu ya di sini. Terus ada juga add new item di sini, gaji manajer itu salary rule-nya apa saja ya. Nah, berarti kan tadi ada gaji pokok ya, tunjangan jabatan manajer, potongan BPJS. Nah, kalau sudah kita select ya, ini kita buat referensi kodenya ya, misalkan GM1 ya. Lalu kita save. Nah, ini kita sudah membuat salary struktur untuk manajer. Nah, begitu juga nanti buat lagi salary struktur yang lain ya, misalkan manajer senior, gaji untuk staff ya, salary struktur untuk kepala bagian ya, dan seterusnya ya.
Nah, kalau sudah, sini sudah ada ya, langsung kita lihat strukturnya. Nah, di sini sudah ada ya, gaji manajer referen GM1 terdiri dari gaji pokok manajer 1, tunjangan jabatan manajer 1, potongan BPJS ya, ini. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi ke proses selanjutnya. Ya, ke proses selanjutnya ya. Kita akan membuat yang salary struktur sudah ya, kita membuat kontrak ya. Jadi jangan lupa kontraknya harus dibuat ya, harus dicek dulu apakah sudah dibuatkan kontrak ya. Ini kita lihat di employee ya, kontrak. Nah, ini kebetulan di sini Rahmat ini dia sebagai manajer HRD. Yang baru ada ini Hendra ya kontraknya. Nah, sekarang kita buat kontrak untuk Rahmat ya. Untuk membuat kontrak berarti sebutkan ya nama dari kontraknya. Nah, ya. Kontrak kerja Rahmat ya di sini. Ya, kontrak kerja Rahmat, employee-nya siapa, pegawai kontrak apa, kontrak kerjanya siapa ini ya. Nah, kalau tidak ada namanya di sini kita ketik aja namanya Rahmat. Nah, ini sudah ada ya. Terus job title-nya sudah ada di sini ya, langsung otomatis manajer HRD. Terus departemennya bagian wakil 2. Kontrak tipenya kontrak tipe employee ya. Terus salary strukturnya dia menggunakan salary struktur yang mana ya. Nah, ini ada, sudah ada gaji manajer 1 ya. Terus periode durasi, ini artinya durasi masa percobaan ya. Ini trial periode durasi ya. Ya sampai tanggal 27 misalkan, masa percobaannya sampai misalkan tanggal 8 Mei ya. Terus ini durasi selanjutannya ya, ini ya. Jadi ini masa percobaan, nah ini masa kontrak gitu ya. Ya misalkan dari tanggal berapa? Tadi di tanggal 8 bulan Mei misalkan sini ya, sampai dengan misalkan selama 2 bulan ya. Nah, dari tanggal 8 sampai tanggal misalkan sebulan ya, Juni, 8 Juni ya. Nah, ini working schedule artinya jam kerjanya ya. Working schedule jam kerja yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari seorang manajer yang bernama Rahmat ya. Sini Rahmat ya. Working groupnya dia sebagai manajer ya. Working time-nya di hari apa saja ya. Monday sampai ke jam berapa ya tuh ya, gitu ya. Nanti dilengkapi bisa. Oke. Nah, setelah itu dia kerjanya hanya ini bulan, dalam bulan, schedule pay-nya digaji dalam bulan ya. Nah, ini kalau ada catatan-catatan ya. Nah, kalau sudah dibuatkan kontrak ya, baru kita save. Ya, setelah kita save berarti membuat kontrak untuk karyawan yang bernama Rahmat ini sudah dibuatkan kontraknya ya. Tinggal kita masuk ke tahap selanjutnya ya, buat salary struktur. Nah, sekarang kita buat slip gaji, jadi di pay slip batch. Nah, di sini kita create, terus kita ketik namanya ya. Nah, Rahmat gaji April ya ini. Nah, ini periodenya secara otomatis sudah terbentuk ya. Tinggal nanti kita masukkan item-item gaji apa saja yang masuk dalam kategori karyawan tersebut ya. Nah, masukkan nama karyawannya ya, sini Rahmat. Nah, ini ada Rahmat. Ini sudah lengkap ya. Referensinya ya GJ
APR misalnya. Nah, kalau sudah kita save ya. Nah, sudah kita save. Ya, langkah selanjutnya ya, kita akan melakukan proses generate payslip. Ya, ini kalau di sini kalau di generate payslip nanti dia akan muncul lagi di sini ya. Karena kita sudah buat secara manual di itemnya. Ya, itu. Nah, sekarang ini kita coba ya. Ini kita hapus, kita generate payslip. Terus kita masukkan itemnya langsung atas namanya di sini Rahmat. Select ya, kita generate. Nah, muncul di sini ya. Jadi ada dua cara. Nah, setelah itu baru kita generate, kita save ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah kita melakukan generate payslip ya, kita lihat di employee payslipnya ya, untuk mencatat slip payslip. Ya, di sini yang paling bawah ini ya, yang terakhir di sini ini masih bentuk draft. Agar draft ini artinya dia belum selesai ya, jadi menunggu persetujuan agar ini diperiksa kembali ya. Nah, kita pilih ya, ini yang paling bawah. Nah, setelah itu nanti ini akan berisi konfirmasi. Jadi jika memang ini sudah yakin ya data gajinya yang seperti ini ya. Nah, ini kan ada seleri detailnya ya. Nah, baru setelah itu kita konfirmasi ya, artinya konfirmasi ke pegawai tersebut ya. Nah, ini. Nah, setelah dikonfirmasi berarti ini sudah down. Ya, sudah down. Kalau kita lihat di sini ya, down. Ya, sekarang kita akan mencetak slip gajinya. Untuk mencetak slip gaji pilih tadi ya, lalu kita pilih print. Payslip secara general, payslip secara detail ya. Nih. Nah, sekarang kita pilih payslip ya. Di sini menunggu untuk mendownload file PDF ya. Di sini nanti sudah terbentuk ya payslip.pdf. Nah, kita buka ya PDF-nya seperti apa. Nah, jadi itu sangat mudah sekali ya. Payslip-nya ini bentuknya PDF, jadi tinggal filenya ini kita kirim ke user yang bersangkutan ya. Ini payslip-nya dalam bentuk PDF. Jadi kita sudah menyelesaikan proses penggajian ya menggunakan Odoo ya. Ini jadi ini prosesnya ya. Ya, ini data-data payslip yang sudah menjadi down semua ya. Kalau draft ini belum dikonfirmasi. Oke ya, itu dari saya untuk materi implementasi mengenai payroll, kontrak, dan membuat payslip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.